warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para muslimin. Hari ini saya akan menceritakan kisah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Apa keteladanan Abu Bakar As-Siddiq? Saya ceritanya singkat saja ya. Sifatnya yang ramah dan jujur membawa perdagangannya sampai ke Yaman. Sosok Abu Bakar sangat dihormati warga Quraisy. Saat Nabi Muhammad SAW menerima kebenaran wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Bakar yang tak lain adalah sahabat setia, rela menghabiskan hampir seluruh hartanya untuk dakwah Islam. Itu saja cerita tentang kisah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Darifin, kelas 6B. Saya akan membacakan keteladanan Abu Bakar As-Siddiq ikhlas hidup miskin demi Islam. Hari ini 1428 tahun lalu dalam kalender Islam, tepatnya 20 Hijriah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia. Kepergian khalifah yang lemah lembut itu meninggalkan duka yang dalam bagi para sahabatnya dan banyak meninggalkan keteladanannya. Sebelum masuk Islam dan menjadi khalifah pertama, Abu Bakar As-Siddiq adalah saudara sukses. Setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia rela membelanjakan seluruh hartanya demi syiar Islam. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada 573 dan wafat 634 Masehi atau 21 Jumaidi akhir tahun 13 Hijriah. Dikuburkan di rumah Aisyah di samping makam Rasulullah SAW, bagian dari Masjid Nabawi, Madinah. Ciri fisik Abu Bakar langsung cenderung kurus, berbahu sempit dan berjanggut tipis. Abu Bakar lebih muda 3 tahun teman dekat Nabi Muhammad SAW, mensalam tugas sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keunggulan sifat Abu Bakar As-Siddiq yang selalu mengkhawatirkan keselamatannya. Wafat Abu Bakar di umur 63 tahun. Sang ayah dalam Utsman Abu Quhafah, sedangkan ibunya Salma Al-Khafir. Abu Bakar dengan sifatnya yang ramah dan baik hati. Abu Bakar tak segan menghabiskan seluruh hartanya untuk sedekah, membebaskan budak dan membantu penyebaran Islam. Istri Abu Bakar adalah Zainab dan memiliki 6 anak, yaitu Aisyah, Abdullah, Asma, Abdul Ar-Rahman, Kulthum, dan Muhammad. Pemilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama 8 Juni 632 Masehi menyesuaikan satu momen penting dalam sejarah Islam. Prestasi Abu Bakar selama kepemimpinan adalah memerangi nabi palsu dalam perang Ridda. 4 nabi palsu adalah Bani Asad ibnu Qasbana dipimpin Zulaiha ibnu Khawalid, Bani Khalifah dan Han pemimpin Muslimah, Bani Taklib dan Bani Tamim dengan pemimpin Sajah, serta Al-Ansi dipimpin Al-Aswad Al-Ansi. Kisah singkat Abu Bakar As-Siddiq menunjukkan individu yang punya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Lazara, kelas 9B. Di sini saya akan menceritakan kisah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Nabi Muhammad SAW memiliki banyak contoh keteladanan yang bisa ditiru oleh umat muslim. Salah satunya Abu Bakar. Abu Bakar merupakan tokoh penting dalam Islam yang juga memiliki posisi yang terpandang. Hal ini dikarenakan Abu Bakar memiliki sifat terpuji yang patut untuk ditiru umat muslim. Berikut ini adalah sederet contoh keteladanan Abu Bakar yang perlu diterapkan umat muslim dalam kehidupan sehari-hari. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi yang dimiliki sifat terpuji. Beliau bahkan termasuk ke dalam golongan as-sabiqunal awwalin yang dijamin surganya oleh Allah.
Karena gelar As-Siddiq, Abu Bakar dikenal sebagai sosok yang dekat dengan Rasulullah. Julukan As-Siddiq tersebut dimilikinya sebab beliau merupakan orang pertama yang mempercayai perkataan Rasulullah saat itu. Maka dari itu, Abu Bakar juga termasuk salah satu sahabat Nabi dengan perilaku terpuji yang perlu diteladani oleh muslim. Keteladanan yang dapat kita torehkan dari Abu Bakar cukup banyak. Salah satunya adalah memiliki kemauan yang tinggi dalam beramal. Tak hanya itu, Abu Bakar juga memiliki sifat terpuji lainnya yang patut diteladani, antara lain memiliki kemauan keras, pemaaf, rendah hati, dan dermawan, adil dan bijaksana. Sekian dari saya penjelasan tentang kisah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Frisco. Saya ingin menjelaskan tentang kisah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Sebagai muslim, kita sudah sebenarnya menjadikan akhlak para sahabat Nabi sebagai panutan. Berikut beberapa sikap teladan dari Khalifah Abu Bakar sepanjang perjalanan hidupnya. 1. Tidak pernah berpikir dua kali untuk memberikan hartanya demi kepentingan Islam. Abu Bakar sudah dikenal sebagai pedagang yang sukses sejak usia muda. Sifatnya yang ramah dan jujur membawa perdagangannya sampai kiamat. Sosok Abu Bakar sangat dihormati warga Quraisy saat Nabi Muhammad SAW menerima kebenaran wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar yang tak lain adalah sahabat setia, rela menghabiskan hampir seluruh hartanya untuk dakwah Islam. Kedua, mencintai Rasulullah SAW dengan segenap jiwa raganya. Bukti kecintaan Abu Bakar kepada Rasulullah SAW diantaranya adalah saat menemani hijrah Nabi dan Makkah menuju Madinah. Abu Bakar terus menjaga Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan yang cukup jauh. Kadang ia berjalan di depan Rasul, kadang berpindah ke belakang. Abu Bakar sangat tak khawatir musuh melukai Rasulullah yang amat dicintainya. Keduanya bersembunyi di dalam gua Sur demi menghindari kerajaan pasukan musyrikin Quraisy. Abu Bakar segera menutupi lubang-lubang dalam gua dengan kain supaya tidak keluar hewan yang membahayakan Rasul. Ketiga, selalu percaya dengan ucapan Rasulullah SAW tanpa rasa ragu sedikit pun. Perjalanan Isra Mi'raj yang dialami Nabi Muhammad SAW hanya dalam satu malam adalah kejadian di luar logika yang benar-benar menguji keimanan orang-orang yang mendengarnya. Banyak yang tak percaya kalau Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa dalam waktu singkat. 4. Bertanggung jawab dan jujur sebagai pemimpin sesuai dengan kejulukannya As-Siddiq. Sepeninggal Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah yang memimpin rakyatnya. Sifat jujurnya yang menonjol membuat keluarga Abu Bakar hidup dengan sederhana. Abu Bakar tak ingin menggunakan kepemimpinannya untuk menikmati fasilitas negara. 5. Punya komitmen kuat membangun nilai-nilai Islam meski Rasulullah telah wafat. Sepeninggal Rasulullah, Abu Bakar yang sebagai khalifah yang kekuasaannya berlangsung selama 2 tahun 5 bulan 11 hari. Cukup banyak masalah yang terjadi dalam negeri akibat wafatnya baginda Nabi, seperti membunuh Nabi palsu, orang-orang yang enggan berzakat, bahkan ada bagian muslim yang murtad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah Rabbania dari kelas 6B, nomor absen 18. Saya akan presentasi keteladanan Abu Bakar As-Siddiq.
Bakar adalah saudagar sukses yang kaya dan dihormati warga Quraisy. Ciri fisik Abu Bakar kerap dilukis bertubuh lasing, cenderung kurus, berbahu sempit dan berjanggut tipis. Abu Bakar diangkat menjadi khalifah pada 8 Juni 632 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada 634 Masehi atau 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Dia dikubur di rumah Aisyah di samping makam Rasulullah SAW yang kini menjadi bagian dari Masjid Nabawi atau Madinah. Prestasi Abu Bakar yang utama selama kepemimpinannya adalah memerangi nabi palsu dalam perang Ridha. Dia sedikitnya memerangi 4 nabi palsu beserta kelompoknya. Mereka adalah Bani Asad ibn Huzaimah yang dipimpin Tulaiha ibn Kulwailid. Bani Khalifah dan dipimpin Musailimah Bani Tholib dan Bani Tamim dengan pimpinan Sejah serta Al-Nasi dipimpin Al-Sawab Al-Nasi. Kemajuan yang dicapai pada pemerintahan Abu Bakar. 1. Sistem pemerintahan sentralistik sehingga membuat kekuasaan berada di pusat. Akibatnya kendala-kendala apapun cepat diatasi dengan satu kepemimpinan. 2. Dapat mengatasi perang Ridha. 3. Kodifikasi Al-Quran atau pelestarian teks-teks Al-Quran. Menangani nabi palsu atau Musilamah Al-Kadzab. Contoh keteladanan sifat Abu Bakar As-Siddiq: pemaaf, keimanan yang sangat kokoh dan kuat, sosok pemberani dalam membela agama, pribadi yang setia terhadap kebenaran sehingga senantiasa jujur. Kesederhanaan juga adalah teladan yang utama. Sosok yang sering bermusyawarah, tidak mementingkan dirinya sendiri, sosok yang sangat cerdas, setia kawan atau memiliki loyalitas tinggi, selalu membenarkan ucapan Rasulullah SAW, suka menolong, rendah hati dan dermawan, adil dan bijaksana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kisah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Kisah Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdul Ka'bah bin Abu Quhafah. Beliau lahir pada tahun 201 Masehi dari Bani Ashrami yang Nabi Muhammad SAW mengganti nama beliau menjadi Abdullah bin Abu Quhafah. Nama beliau menjadi Abdullah bin Abu Quhafah. Abu Bakar sangat percaya terhadap apapun yang disampaikan Rasulullah SAW adalah pribadi yang jujur dan dapat dipercaya. Abu Bakar adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang setia dan mendukung perjuangannya. Bahkan beliau menyerahkan seluruh hartanya untuk kepentingan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW mendapat gangguan dan ancaman dari orang-orang kafir, Abu Bakar selalu membelanya. Dialah yang menemani Rasulullah SAW. Gelar As-Siddiq diberikan karena dia selalu membenarkan perkataan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. B. Pilihnya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah SAW wafat, sahabat berselisih menentukan penggantinya melalui musyawarah di Bani Sa'adah. Terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW. Pertimbangannya, Abu Bakar adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang tertua, soleh, taat, dan orang pertama masuk Islam. Abu Bakar memimpin
632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW dalam menentukan keputusan. Beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Beliau sangat memperhatikan rakyatnya. Beliau selalu membantu rakyatnya yang kekurangan. C. Keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. 1. Lemah lembut dalam berdakwah. 2. Sabar dalam menghadapi cobaan. 3. Pantang menyerah dalam melanjutkan dakwah Rasulullah SAW. 4. Ikhlas mendermakan harta untuk kepentingan Islam. 5. Adil dan bijaksana dalam memimpin umat Islam. 6. Selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Itulah kisah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rapangasih dari kelas 6B. Saya akan menjelaskan keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar sudah dikenal sebagai pedagang kaya yang sukses sejak usia muda. Sifatnya yang ramah dan jujur membawa perdagangannya sampai ke Yaman. Sosok Abu Bakar sangat dihormati warga Quraisy. Saat Nabi Muhammad SAW menerima kebenaran wahyu dari Allah SWT, Abu Bakar yang tak lain adalah sahabat setia, rela menghabiskan hampir seluruh hartanya untuk dakwah Islam. Abu Bakar tak segan bersedekah untuk membantu penyebaran agama Islam dan membebaskan budak dengan bayaran yang tak sedikit. Pengorbanan harta, jiwa, dan raga yang diberikan Abu Bakar berhasil membuat pengikut Islam terus bertambah. Keteladanan Abu Bakar As-Siddiq ada 5, yaitu 1. Berpikir 2 kali untuk memberikan hartanya demi kepentingan Islam. 2. Mencintai Rasulullah SAW dengan segenap jiwa raganya. 3. Selalu percaya pada ucapan Rasulullah SAW tanpa ragu sedikit pun. 4. Bertanggung jawab dan jujur sebagai pemimpin sesuai dengan julukannya As-Siddiq. 5. Punya komitmen kuat membangun nilai-nilai Islam meski Rasulullah telah wafat. Nah, melanjutkan tugas mulia Rasulullah SAW adalah tujuannya menjadi khalifah di bawah pemimpinan Abu Usamah. Abu Bakar menyebarkan agama Islam dengan mengirimkan ekspedisi ke perbatasan Suriah. Kepercayaan diri umat Muslim yang mulai goyah kembali bangkit melihat suksesnya ekspedisi itu. Rasulullah boleh tiada, tapi semangat menghidupkan nilai-nilai Islam harus tetap terpatri di hati setiap Muslim. Itulah beberapa sikap teladan yang bisa dipetik dari perjalanan hidup Abu Bakar As-Siddiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.